Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani dengan NPM C1C023010. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi di bab 7, yaitu tentang transaksi entitas induk dan entitas anak atau utang. Nah, yang pertama itu menjelaskan tentang transaksi utang antara entitas induk dan entitas anak. Dalam laporan keuangan konsolidasi, seluruh transaksi antara perusahaan dalam satu kelompok usaha wajib dieliminasi, termasuk transaksi utang piutang antara entitas induk dan entitas anak. Alasannya itu karena dalam konsep kesatuan ekonomi, entitas induk dan entitas anak dianggap sebagai satu entitas tunggal yang mewakili kepentingan ekonomi bersama. Oleh sebab itu, hubungan keuangan antara keduanya tidak mencerminkan aktivitas ekonomi eksternal dan tidak boleh muncul dalam laporan konsolidasi. Transaksi pinjaman antara entitas dalam satu grup biasanya menimbulkan akun piutang pada pihak induk dan utang pada pihak anak, serta pendapatan bunga dan beban bunga. Jika dieliminasi, hal ini akan menyebabkan laporan keuangan grup menampilkan pendapatan dan beban ganda yang tidak nyata secara ekonomi. Eliminasi dilakukan agar laporan keuangan konsolidasi hanya mencerminkan hubungan antara grup dengan pihak luar, bukan antara perusahaan di dalam grup. Nah, materi ini kita ambil contohnya seperti PTP sebagai entitas induk memiliki 100 saham PTS. Pada tanggal 1 Juli 2020, PTP memberikan pinjaman sebesar 500 juta rupiah kepada PTS dengan bunga 5% per tahun yang dibayarkan setiap semester. Pinjaman ini jatuh tempo pada 1 Juli 2021. PTP mencatat piutang yaitu sebesar 500 juta rupiah dan pendapatan bunga yaitu sebesar 12.500.000 rupiah. PTS mencatat utang sebesar 500 juta rupiah dan beban bunga yaitu sebesar 12.500 rupiah. Jadi dalam laporan keuangan konsolidasi, akun piutang dan utang antara entitas tersebut dieliminasi karena tidak ada kewajiban eksternal yang nyata. Begitu pula dengan pendapatan bunga dan beban bunga yang saling berhubungan juga dihapus. Eliminasi ini memastikan laporan konsolidasi menampilkan angka yang mencerminkan hubungan ekonomi dengan pihak luar saja. Nah, kemudian materi yang kedua yaitu ada transaksi pembelian obligasi dari afiliasi. Selain pinjaman langsung, hubungan antara entitas dan anak berubah transaksi pembelian atau penerbitan obligasi. Dalam hal ini, entitas induk dapat menerbitkan obligasi yang kemudian dibeli oleh pihak anak atau sebaliknya. Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi, transaksi seperti ini juga harus dieliminasi karena pada hakikatnya tidak menimbulkan pengaruh ekonomi bagi grup secara keseluruh. Entitas induk dan anak dianggap sebagai satu entitas laporan, sehingga semua dampak keuangan dari transaksi antara keduanya harus dihapus agar laporan keuangan tidak menampilkan aset, kewajiban, pendapatan, atau beban fiktif. Contohnya itu PT Induk menerbitkan obligasi sebesar 1 miliar dan selanjutnya dibeli oleh PT Anak. Nah, PT Induk itu mencatat utang obligasi sebesar 1 miliar. Kemudian PT Anak itu mencatat investasi obligasi sebesar 1 miliar. Maka dalam laporan keuangan konsolidasi, akun investasi pada obligasi dihapus terhadap utang obligasi karena keduanya terjadi dalam satu grup yang sama. Selain itu, pendapatan bunga dan beban bunga juga dieliminasi agar laporan
grup tidak mencerminkan pendapatan atau beban yang bersifat internal. Kemudian itu ada pembelian obligasi pada nilai par. Jika entitas induk menerbitkan obligasi pada nilai nominal atau nilai par dan obligasi tersebut dibeli oleh entitas anak, maka dalam laporan konsolidasi perlu dibuat jurnal eliminasi untuk menghapus akun. Akunnya itu ada 4, yaitu investasi pada obligasi, utang obligasi, pendapatan bunga, dan beban bunga. Alasannya itu karena secara grup, transaksi tersebut tidak menimbulkan kewajiban atau aset baru terhadap pihak luar. Eliminasi ini juga bertujuan untuk menghindari pelaporan ganda yang terhadap pendapatan dan beban bunga yang sebenarnya hanya terjadi secara internal dalam satu entitas ekonomi. Contohnya itu PT induk menerbitkan obligasi sebesar 1 miliar pada nilai per dan seluruhnya dibeli oleh PT anak. PT induk itu mencatat utang obligasi sebesar 1 miliar dan PT anak mencatat investasi obligasi sebesar 1 miliar. Nah, jadi dalam laporan konsolidasi, akun utang obligasi dan investasi pada obligasi dieliminasi karena tidak ada pihak eksternal yang terlibat. Demikian juga akun pendapatan bunga dihapus dengan beban bunga agar laporan grup tidak menampilkan transaksi internal sebagai pendapatan atau beban real. Kemudian kita masuk ke pembelian obligasi bukan pada nilai par. Dalam praktis, penerbitan obligasi seiring kali tidak dilakukan pada nilai nominal. Hal ini terjadi karena perbedaan antara tingkat bunga kupon dan tingkat bunga pasar. Nah, jika kupon lebih rendah dari bunga pasar, obligasi dijual dengan diskon. Dan jika kupon lebih tinggi dari bunga pasar, obligasi dijual dengan premium. Ketika obligasi seperti ini dijual antara entitas dalam satu grup, misalnya entitas induk menerbitkan obligasi diskon yang dibeli oleh anak, maka diskon premium yang timbul juga harus dieliminasi pada saat konsolidasi. Tujuannya itu agar laporan konsolidasi tidak menampilkan nilai aset atau kewajiban hanya muncul akibat transaksi internal. Nah, contohnya itu PT induk menerbitkan obligasi sebesar 1 miliar dengan kupon 8%, sedangkan tingkat bunga pasar yaitu 10%. Sehingga obligasi dijual dengan diskon itu sebesar 50 juta rupiah kepada PT anak. Nah, jadi PT induk itu mencatat utang obligasi itu sebesar 1 miliar dan diskonnya sebesar 50 juta rupiah. Kemudian PT anak itu mencatat investasi obligasi sebesar 1 miliar dan diskon sebesar 50 juta rupiah. Nah, dalam laporan konsolidasi, akun utang obligasi dan investasi obligasi dieliminasi, termasuk diskon obligasi yang muncul di kedua entitas. Pendapatan bunga dan beban bunga juga dihapus karena hanya mencerminkan hubungan internal dalam grup. Nah, kemudian ada transaksi pembelian obligasi entitas anak dari pihak non-afiliasi. Dalam beberapa kasus, entitas induk dapat membeli obligasi yang diterbitkan oleh entitas anak dari pihak non-afiliasi atau pihak luar. Apabila harga pembelian sama dengan nilai tercatat obligasi, maka jurnal eliminasi sama seperti pembelian langsung antara afiliasi, yaitu menghapus akun investasi obligasi, utang obligasi, diskon atau premium, serta pendapatan dan beban bunga. Namun, jika harga pembelian beban dari nilai tercatat, maka dari sudut pandang konsolidasi muncul keuntungan atau kerugian penarikan obligasi.
Jadi, jika harga pembelian lebih rendah dari nilai tercatat, muncul keuntungan penarikan obligasi, dan jika harga pembelian lebih tinggi, timbul kerugian penarikan obligasi. Perbedaan ini merupakan efek real yang harus dilakukan dalam laporan keuangan konsolidasi karena menggambarkan keuntungan atau kerugian ekonomi yang benar-benar terjadi. Contohnya itu, PT Induk membeli obligasi memiliki PT anak dari pihak luar seharga 950 juta rupiah padahal nilai tercatatnya yaitu 100 miliar. Nah, dalam laporan keuangan konsolidasi, entitas grup dianggap telah menarik kembali obligasi dengan harga lebih rendah sehingga timbul keuntungan penarikan obligasi sebesar 50 juta rupiah. Keuntungan ini dicatat dalam laporan laba rugi konsolidasi sebagai keuntungan real, bukan hasil dari transaksi internal. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan di materi bab 7 tentang transaksi entitas induk dan entitas anak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.